Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan beribadah bersama-sama. Mari siapkan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat mengalami kasih Tuhan dalam ibadah dan persekutuan kita. Walau kita hanya beribadah dari rumah, karena kita masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun itu tidak akan mengurangi sukacita kita bersama di dalam Tuhan. Saat ini dalam ibadah, kita akan bersama-sama menghayati tema, peganglah perintahku dan lakukanlah. Harapan kita bersama di tengah pergumulan kita akan tetap berpegang pada perintah Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, marilah bersorak menyembah Tuhan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ 4 ayat 1 dan 2. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat kekasih Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur dan merefleksikan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Kita akan membaca secara berbalasan Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Tulisan yang tercetak keluar saya bacakan dan yang tercetak ke dalam oleh Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih. Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku.
Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita sambut pembacaan Mazmur dengan menyanyikan Mazmur 66 ayatnya yang ketiga. Hai bangsa-bangsa puji Dia, suaramu berdengarkanlah. Dia pembela hidup kita, kita tak jatuh dan rebah, bagaikan perak dimurnikan. Kau uji hamba-hambamu dan sengsara dan tindihan, umatmu bebas dan teguh. Mari berdiri Bapak Ibu saudara-saudara dan kita bersama-sama mendengarkan dan menghayati Dasa Tita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
Kita aminkan dasar kita dengan menyanyikan PKJ 202, Yesusku Juru Selamatku. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dalam kerendahan diri kita datang pada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, kami berlumuran dosa, PKJ 43 ayat 1-3. Ampunilah kami ya Tuhan, kuduskan dan baharuilah kami, karena Engkaulah penebus kami, Engkau gunung batu keselamatan kami. Kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Amin.
Bagi kamu sekalian yang datang dengan tulus di hadapan Tuhan, berita anugerah ditegaskan kembali. Pada waktu itu, engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku." Amin. Kita menyanyikan "Dihapuskan Dosaku", Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan nas pembimbing kita dari Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan PKJ 146 ayat 1 dan 2. Tidak tertandingi.
Kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa kami dalam sorga, kami kembali bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, yang tetap menyatakan berkat-Nya dalam hidup kami. Kami telah membawa ungkapan syukur kami Tuhan melalui persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, agar dapat dikelola dengan baik untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan PKJ 146 ayatnya yang ketiga, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebagai dasar persekutuan kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya itu mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Bacaan yang kedua dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Sebelumnya itu, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami yang datang di hadirat-Mu. Sekalipun ya Tuhan, kami beribadah hanya dari rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan berkenan atas kami, karena kami sungguh bersyukur kepadamu dan mengamini serta mengimani bahwa Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, beri hikmat-Mu kepada kami. Teduhkanlah hati kami, kuasailah kami, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh kami pahami dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34 yang berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi,
dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Pembacaan firman yang kedua diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul
Yesus menjanjikan penghibur. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, membacanya dan memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Kure sumanga puang tukadami. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Perkenankan saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah dan di mana saja. Apa kabar hari ini? Harapan saya bahwa Bapak Ibu senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan dan menikmati kedamaian di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara. Tema kita pada pagi hari ini, pada minggu ini adalah peganglah perintahku dan lakukanlah. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Dalam bahasa Toraja, toemanda itu parentaku ammi pogaui. Toemanda itu parentaku ammi pogaui. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 sampai pasal 16 itu merupakan ungkapan perpisahan Tuhan Yesus bersama dengan para murid menjelang ia ditangkap dan disalibkan. Walaupun pada akhirnya Tuhan Yesus meninggalkan para murid, tetapi para murid akan tetap mengalami penyertaan Tuhan ketika mereka mampu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, di situ Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Orang Kristen yang baik, anak Tuhan yang baik, akan selalu melakukan perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah dalam perikop ini, hal itu diulang lagi di ayat 21. Perintah yang sama dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Ini diucapkan berulang kali oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalau kamu mengasihi aku, ikutlah perintahku.
Bapak Ibu saudara-saudara, segala sesuatu yang diulang-ulang pasti itu adalah hal yang penting. Jadi kalau mau menjadi manusia baru, lakukanlah firman Allah. Kalau mau sungguh-sungguh menjadi anak Allah, lakukanlah perintah Tuhan. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa manusia punya kelemahan dan kekurangan. Karena itu ia berkata di ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan para murid sebagai yatim piatu, tetapi akan menyertai para murid dengan penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani itu disebut atau diterjemahkan dengan kata Parakletos. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Dan peran Roh Kudus secara eksplisit dalam ayat 16 dan 17 diungkapkan. Apa peran Roh Kudus di situ? Di situ dikatakan Roh Kudus akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kudus itu selalu ada di antara kita untuk melindungi, menghibur, dan menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan. Kadang kita keliru Bapak Ibu, ketika kita berpikir Roh Kudus itu selalu bekerja atau hanya bekerja secara spektakuler saja. Misalnya membuat orang mampu berbahasa roh, kesembuhan tanpa berobat, masalah kita selesai dengan sendirinya. Roh Kudus bukanlah seperti pemain sulap yang serta-merta membereskan semua masalah. Sebab yang terutama ia lakukan justru adalah menolong, menguatkan dan menghibur kita ketika kita berhadapan dengan berbagai masalah. Memang kehadirannya tidak dapat kita saksikan secara kasat mata. Tetapi ketika kita terus-menerus memohon kepadanya agar ia menunjukkan kuasa dan pertolongannya, maka kita akan merasakan betapa ada kuasa atau kekuatan yang besar mengalir dalam diri kita, mencerahkan hati dan pikiran kita, menguatkan dan menyemangati kita dalam menjalani kehidupan ini. Tentu ada hal yang menjadi prasyarat kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, yaitu mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti segala perintahnya. Agar kita dapat mengasihi Tuhan Yesus dan mengenal dan melakukan perintahnya, maka kita harus mengenal Dia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34 dikisahkan bagaimana masyarakat di Athena, orang-orang Athena belum mengenal Allah karena mereka masih menyembah patung-patung berhala buatan manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus memperkenalkan kepada mereka siapa Allah yang sejati itu. Paulus memperkenalkan bahwa Allah yang tidak mereka kenal, Dialah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah yang tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, tetapi Dialah Allah sang pencipta, pemilik kehidupan kita. Masyarakat Athena pada akhirnya menerima Kristus sebagai buah pekerjaan dari Roh Kudus. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22, Rasul Petrus mengingatkan agar orang percaya sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan memegang teguh perintahnya. Walau kita menghadapi berbagai tantangan, tetapi kita mesti bersabar dalam penderitaan karena penolong akan selalu menyertai kita. Rohnya yang kudus
akan selalu menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan, di tengah-tengah tantangan iman yang kita hadapi karena percaya kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, biarlah diri kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kita membuka hati dan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, agar kita dapat mengasihi Allah dengan sungguh, mengenal karya, penyertaan dan berkat-Nya, sehingga kita dapat mempraktekkan perintah-Nya dalam hidup kita. Dan selalu bersyukur, memuji Allah, karena pertolongan-Nya sangat terbukti, sebagaimana dipersaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 66 ayat 8-20. Mengakhiri perenungan kita saat ini, Bapak Ibu, kita akan menyatakan komitmen kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Yesus melalui sebuah lagu pujian rohani yang berbunyi, "Aku mengasihi Engkau, Yesus." Mari kita menyanyikan bersama-sama, kita menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Semoga seluruh kehidupan kita Bapak Ibu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Roh Kudus menolong kita agar kita terus berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya sebagai buah kasih kita kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala kita dan kita bersaat teduh. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Dan karena itu, sepatutnya lah kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, seluruh jiwa raga kami, dan taat melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami tidak patuh, kami tidak taat setia kepadamu. Baharuilah kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyatakan komitmen kami menjalani kehidupan ini berdasarkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang empunya kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa walau dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami masih dimungkinkan beribadah, bersekutu, walau dari rumah kami masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi syukur kami kepadamu, oleh karena kebaikan dan rahmat-Mu selalu kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama dan kami renungkan. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh membuka diri kepada penyertaan-Mu, agar di dalam menjalani hidup ini kami terus merasakan sukacita iman di dalam Engkau. Karena Roh Kudus akan selalu menguatkan kami dan menghiburkan kami di dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangannya. Hanya Engkau penolong kami yang menganugerahkan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan bidang pengabdian kami. Lewat usaha dan pekerjaan kami, Engkau memberkati mata pencaharian kami baik sebagai petani, pedagang, TNI atau Polri, guru, pekerja tenaga medis, wirausaha, pekerja swasta, dan pekerjaan atau usaha-usaha yang lain yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan terus menjaga dan menyertai kami semua. Jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, pulihkanlah keadaan mereka. Di saat ini ya Tuhan, kami berdoa bersama dengan kekasih-kekasih kami yang bersuka cita karena pertambahan usia. Kiranya berkat-Mu selalu dirasakan, dan kami juga berduka cita bersama dengan kekasih-kekasih kami yang merasakan duka yang mendalam karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kami berduka bersama dengan keluarga Bapak Herman Rukka yang merasakan duka cita karena istri kekasih Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga. Hiburkanlah segenap rumpun keluarga dan kuatkanlah mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan bagi para lansia. Karuniakanlah kedamaian, bimbinglah agar pemeliharaan-Mu mereka selalu rasakan melalui hari-hari mereka. Masa depan anak-anak kami pertaruhkan pula ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam perjuangan mereka dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, bahkan yang berada di perantauan, biarkanlah Engkau terus menuntun mereka dan mengiringi jalan hidup mereka, memberkati segala cita-cita dan harapan mereka. Pelayanan di tengah-tengah jemaat Landraki Biringkanaya, Tuhan berkati majelis gereja
Karuniakan kesehatian dan kerjasama yang baik. Demikian pun juga pengurus organisasi intragerejawi. Biarlah pelayanan-pelayanan kami ini sungguh-sungguh menyentuh banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami hanya mempersembahkan semuanya untuk Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Bangsa dan negara Indonesia pun kami doakan. Berkati pemerintah dalam mengayomi kami pun dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya pemerintah kami tetap setia membantu, mengarahkan rakyatnya. Dan kami pun tetap melakukan kebijakan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah. Walaupun demikian ya Tuhan, kasih dan damai sejahtera-Mu akan terus melingkupi kami semua, selaku keluarga, selaku jemaat-Mu, dan masyarakat dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syukur dan doa syafaat kami. Semuanya ini kami bawa melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Ia sendiri mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita menyanyikan NKB 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang
Sidang jemaat kekasih Tuhan, pergilah, tetaplah berpegang pada firman Tuhan dan lakukanlah sebagai bagian hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Peganglah perintah Tuhan dan lakukanlah. Jadilah saksi Tuhan dan sebarkanlah Injil-Nya ke seluruh dunia. Demikian pesan firman Tuhan bagi kita semua saat ini. Atas nama majelis yang bertugas, kami sampaikan terima kasih kepada Pendeta Rosalina Wanti Pelalangan STH, pianis dan kantoria, bahkan kepada kita semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebagai lagu penutup, kita menyanyikan PKJ 183 ayat 1 dan 2. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Pesan kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkamu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.